Yang lain ada, Pak? Yang lain ada nggak? Nah, eta aya Pak Yogi gambarna Pak Ustadz. Nah, Bu, eta Pak Ibnu, jumit dulu. Alhamdulillah. Amin. Ketinggalan tadi Pak Sarif. Calon ASN. Tas beres tacan Pak. Tas beres tacan. Oh iya. Mohon. Nah, neta Pak ucap sarang Bu Imas. Buka kotanya. Nah, eta caket Pak Ustadz aya Mang Yana. Aduh, Mang Yana. Makanan dicari. Ada nyari nih. Bukan rokok langsung dapat duit. Yang tua, yang muda, Istri Mang Yana ya. Saya koordinasi. Mulai aja Pak. Mulai ya. Mulai aja Pak, mulai. Udah jam 11. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf belum bisa ke sekolah, insya Allah besok atau kalau udah enakan ke sekolah. Langsung saja izin share screen.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bagus, bagus. Kelihatan ya. Baik. Kelihatan. Siapa itu? Bu Muti. Istri Mang Yana. Bu Muti nanti bisa menambahkan ya, karena yang CPNS itu kemarin didiklat khusus itu. Untuk SKP, penginputan SKP itu tahun 2021 itu kan kita pernah 2 kali nginput sekitar bulan Februari sampai yang kemarin September. Ternyata yang Februari itu untuk semester 1. Jadi kalau 2020 ke sana itu kan 1 tahun ya, 1 tahun. Untuk 2021 itu kita dibagi menjadi 2 semester, semester 1 dan semester 2. Dan untuk semester 1 rencananya tanggal 8 Desember sampai tanggal 12 atau 15 Desember itu akan dilakukan tutup SKP. Tutup SKP semester 1. Dan yang sekarang akan kita edit ini, jadi hari ini sampai besok itu kita dikasih waktu untuk mengedit untuk SKP semester 2. Jadi penginputan SKP tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 November 2021. Jadi yang semester 2 ini, yang semester 2. Kalau sampai tanggal 26 itu GTK tidak input atau edit, berarti dianggap tidak memiliki SKP tahun 2021. Dan alhamdulillah kalau di SMK Cidaun kan semua sudah input semua, tinggal nanti diedit disesuaikan dengan permen yang terbaru, Permen RB nomor 8 tahun 2021. Nah, ini untuk pelaporannya. Untuk yang kita nomor 2 ya, jabatan fungsional itu tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2021. Itu akan pelaporan atas capaian kinerja PNS IKI bulanan. Kemudian validasi aktivitas bulanan, review 360, kuesioner per review yang dari KIMOP ya, TRK maaf, TRK KIMOP itu tanggal 1 sampai dengan 6 Desember 2021. Dan ini akan nanti menjadi dasar nilai SKP kita yang akan biasanya kita print out itu di Januari 2022 untuk SKP tahunan ya, untuk SKP tahunan. Dan mungkin nanti kita cari terus informasi, dan kalau nggak salah itu tanggal 8 itu untuk 8 Desember sampai tanggal 15 Desember itu untuk tutup SKP semester 1. Kalau yang CPNS Bu Mutiara itu kemarin sudah tanggal berapa? Tanggal berapa Bu Muti? Apa Pak? Yang tutup SKP CPNS itu? Tutup SKP itu udah beres ya? Hari Jumat kemarin terakhir Pak. Oh, hari Jumat kemarin udah beres kalau yang CPNS. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengedit SKP ini sebentar. Nah, ini panduan edit target sasaran kinerja. Mungkin Bapak Ibu sudah baca yang kemarin saya share di grup ASN. Ini ada panduan edit target sasaran kinerja. Alurnya cukup sederhana. Jadi input SKP utama yang pernah kita input bulan kemarin, bulan apa? Septemberan lah. Kemudian sesuaikan target dari rencana kinerja sesuai dengan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 ini tentang sistem
manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Nah, intisari dari permen ini bahwa setiap pegawai negeri sipil ASN itu harus mendukung kinerja atasannya. Seperti ini. Jadi guru itu mendukung kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah akan mendorong kinerja dari kasih pelayanan. Nah, kasih pelayanan akan ke kepala KJD. Kepala KJD akan mendorong kinerja dari kepala distrik. Dan kepala distrik nanti harus mendukung sesuai visi misi Gubernur Jawa Barat. Itu yang alur yang sekarang ini. Kalau dulu kan enggak seperti ini, jadi tidak selaras kata distrik itu. Jadi nilai prestasi kerja kita guru itu nilainya tinggi-tinggi. 90 lebih, 92, 93, macam-macam lah. Dan ternyata nilai instansi dinas pendidikan itu kecil, di bawah 90. Jadi artinya tidak selaras, nilai pegawainya tinggi tapi nilai instansinya malah rendah. Jadi dengan model ini akan selaras bahwa nilai prestasi kita tinggi akan mendorong nanti nilai instansinya juga tinggi juga. Dan kalau tahun 2020 2019 kita atasan penilai itu adalah kasih pengawasan. Dan sekarang dirubah menjadi kasih pelayanan. Di atas kita kepala sekolah, kemudian di atas kepala sekolah kalau dulu kasih pengawasan, kalau sekarang kasih pelayanan. Nanti ini akan ketika kita cetak print out, nanti kita masukkan NIP, kita masukkan atasan kita, nanti langsung biasanya otomatis atasan pejabat penilai kita, berarti nanti kasih pelayanan akan muncul secara otomatis. Dan ini mungkin langsung saja saya buka TRK saya. Nah, ketika kita login, Bapak Ibu, kita login TRK kita masing-masing, ini akan klik aja di input SKP ini. Input SKP. Ini akan muncul. Yang ini itu semester 2. Jadi rencana kinerja atasan, rencana kinerja pegawai, indikator, tahun, kualitas, waktu, anggaran, status, tanggal, dan aksi. Ada yang berbeda dari yang semester 1. Kalau semester 1 itu ada pembelajaran, kemudian tugas tambahan, PIKI, kemudian pengembangan diri. Kalau yang sekarang itu menurut permen yang terbaru itu tugas pokok guru itu yaitu yang ini, melaksanakan, merencanakan, kemudian mengevaluasi pembelajaran. Itu yang inti dan nanti akan dicantumkan di SKP ini. Sedangkan untuk yang tugas tambahan, PIKI, kemudian pengembangan diri, nanti katanya di akhir tahun akan diinfokan ketika waktu kita akan print out. Katanya. Nanti kita lihat nanti aja bagaimana bentuknya. Pak Ibnu request di screen share yang itunya. SKP-nya. Ini SKP-nya, Pak. Udah belum? Laman TRK-nya nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Bentar. Ini baru yang muncul hanya tadi PowerPoint. Oke, rente muncul. sorry. Nah,
Halo. Tapi dulu Pak. Bentar, Pak. Ngayana ada mang. Oh, baru tahu nggak ada. Saya mana katanya? Kirain HP saya yang rusak. Atau bilang Bocor ke website. kelihatan? Kelihatan, mantap. Ya. Nah, ini TRK saya ya. Dari awal Pak. Ya bukan. Diajar Pak Sarif kayak ngetos. Nah, ini password login ya. Kelihatan? Ya, udah. Klik input utama, input SKP. Nah, ini ada 5 rencana kinerja. Rencana kinerja atasan, kemudian rencana kerja pegawai. Ini semua sudah ada template-nya, Pak. Bapak Ibu, kita edit template. Oh, template. Kirain. Sudah ada dari sananya. Begini, jadi kita hanya mengeditnya sedikit-sedikit. Kemudian di target tahunan itu semua dinolkan, nol semua. Kalau ini kualitas waktu sudah ada dari sana. Yang kita edit itu yang ini, target tahunan, ini kan 0. Ini yang saya isi. Kemudian indikator target ada tambahan biar spesifik. Jadi di SMKN 1 Cidaun misalnya. Ada perbedaan yang tahun 2020 kemudian semester 1 itu kan ada yang tadi ya, yang ada pembelajaran, tugas tambahan, kemudian karya ilmiah, kemudian ada pengembangan diri. Nah, untuk tahun semester 2 ini tidak ada, karena menurut permen yang nomor 8 itu tugas pokok kita ya mengajar gitu, mengajar. Kemudian yang 3 poin tadi, tugas tambahan dan lain-lain itu katanya nanti di lampiran, akan muncul di lampiran ketika akhir tahun nanti kita cetak. Nah, ini kalau Bapak login TRK-nya masing-masing, ini sudah ada, sudah tersedia. Kita edit caranya. Ini ada hijau ini, edit. Nah, klik aja di edit. Kemudian ini sudah muncul, diterapkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai standar. Kemudian tersusunnya RPP efektif. Nah, ini template-nya nih, tersusunnya RPP efektif udah. Nah, bisa ditambahkan misalkan biar lebih spesifik di unit kerja kita di SMKN 1 Cidaun, atau bisa kalau mengajarnya khusus di program keahlian atau kompetensi keahlian, misalnya pada kompetensi keahlian 4 di SMKN 1 Cidaun, ini lebih bagus. Masalahnya kalau ngajarnya di APAT, kemudian di APHP, kemudian ngajar di umum juga, lebih baik di SMKN 1 Cidaun saja. Kalau ngajarnya khusus di APAT, bagusnya pada kompetensi keahlian APAT di SMKN 1 Cidaun, seperti Pak Ucok ya, khusus di APAT berarti bisa memakai ini. Kalau saya kan di Dapodik itu di pembagian tugas oleh Pak Rahmat itu kan ada di NKPI, berarti di sini aja saya di SMKN 1 Cidaun. Nah, kemudian ngisi aspek target tahunan ini sama, ini sudah ada template-nya semua, jumlah RPP efektif yang tersusun sudah ada dari sana, tinggal menambahkan di SMKN 1 Cidaun atau pada kompetensi keahlian APAT di SMKN 1 Cidaun. Ini sama di belakangnya di SMKN 1 Cidaun. Tinggal nambah-nambahin ini aja. Kemudian di bawah ini juga ada.
tinggal menambahkan di SMKN 1 Cidaun. Kemudian target tahunan ini bisa misalnya jumlah tergantung Bapak Ibu sih. Jadi RPP yang dihasilkan berapa dokumen misalnya. Misalnya kalau saya kelas 10 APAT 1, kelas 11 APAT 1 mapel, kemudian di 11 itu 2 mapel, jadi 4 mapel, jadi 4 dokumen gitu, misalnya. Kalau mau di satu dokumen juga nggak apa-apa karena dokumen itu kan kumpulan dari laporan-laporan itu. Kalau beberapa laporan dikumpulin jadi satu itu kan bentuknya dokumen gitu. Bisa satu dokumen. Tergantung Bapak Ibu. Kualitas yang penting nanti ketika ketika cetak realisasi itu harus sama target dengan realisasi. Misalnya targetnya 4 dokumen, berarti realisasinya nanti harus 4 dokumen, jangan di bawah atau jangan lebih. Kemudian kualitas juga begitu. Kalau 100% nanti realisasinya harus 100%. Waktu pekerjaannya 12 bulan. Kemudian rencana kinerja bulanan ini tidak usah diisi. Kemudian baru simpan. Kemudian ini ada input angka kredit. Ketika kita udah edit, kemudian diinput angka kredit. Klik input angka kredit, butirnya misalnya ini tadi saya masukkan ini ya. Ini dimasukin sini. Kemudian outputnya itu misalnya 4 ya tadi. 4 dokumen RPP. Angka kreditnya karena di permen yang baru ini tidak mengurusi tentang angka kredit, berarti angka kreditnya masih menggunakan permen yang lama, yang nomor 16 tahun 2009. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang saya itu 4A ya, 4A itu berarti angka kreditnya dengan kategori baik itu yang PKG 29,75. Kalau kita kan nggak mengenal tugas tambahan di SKP yang ini, berarti ditulis saja langsung ini 29,75 full. Ini 29,75. Kemudian 29,75. Kemudian tambah, baru simpan. Ya. Pak Ibnu, angka kredit itu dihitungnya gimana? Kayak 4A, berarti beda ya sama Pak Ibnu ya? Beda sama 3D? Beda. Patokannya di sini aja. Kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Bentar. Kan kalau biasa mengajar, kalau 4D mengajar 20,3. Terus tugas tambahan sama 20 juga kan setengahnya. Berarti ini juga sama angka kreditnya. Ini ya. Angka kredit kita kan ini ya. Kategori baik itu kalau yang 3A 10,5, 3B 9,5, 3C 20,25, 3D sekian, 4A sekian. Ini itu full kan ya. Kalau ada tugas tambahan yang kayak Wakase, Kapro, kepala-kepala itu kan 50% dari angka kredit ini. Ya, jadi ini bagi 2 ya. Bagi 2. Tetapi kan sekarang itu nggak mengenal tugas-tugas itu, jadi di pool aja. Kalau Pak Burhat 3D ya? Ya. Berarti 19,5. Bu Eka 2 kayak dulu ya? Bu Eka 3C berarti langsung 20,25.
Lanjut. Lanjut. Kelihatan yang TRK kembali ya? Kelihatan ya? Yang kedua, ini sama di diterapkannya prinsip pembelajaran sama, terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Nah, template-nya ini. Template-nya ini sudah ada. Kita tinggal nambahin di sini di belakangnya kayak tadi lah. Seperti tadi. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan. Kemudian terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif, berarti targetnya ini adalah siswa yang kita ampu, kita ajar. Dari beberapa kelas itu datanya diambil dari Dapodik biar enak lah. Di Pak Yogi pernah nge-share itu. Jadi kalau saya hitung itu anak 63 ditulis di sini target tahunan 263. Kalau misalnya Bu Imas ngajar banyak, misalnya sampai 300, ya ditulis 300. Jadi beda-beda ini. Satuannya orang, kemudian ini jumlah siswa yang terdidik di SMKN 1 Cidaun. Nah, ini ditambahan. Kualitas 100%, presentase siswa yang terdidik di SMKN 1 Cidaun, tambahan di SMKN 1 Cidaun. Ini sama yang tadi di SMKN 1 Cidaun. 12 bulan. Kemudian disimpan. Udah. Yang data peserta didik ada di Pak Ibnu ya? Di Pak Yogi ya? Udah di-share di itu, di grup Wakasek Kaprok. Udah di-share. Ya. Tinggal cari. Terus di-share, nanya di Tonyok. Kemudian input angka kredit sama. Misalnya butirnya yang tadi melaksanakan pembelajaran mengevaluasi ya butir. Kemudian menilai. Jadi di sini sudah tidak merencanakan lagi ya. Jadi langsung melaksanakan pembelajaran mengevaluasi dan menilai. Outputnya ditulis sesuai yang tadi kita isi 263 orang ini. Nah, angka kreditnya ditulis lagi sama. Kalau 4A berarti 29,75. Tambahkan, klik tambah, simpan. Lanjut. Yang ini yang poin nomor 3 ini tentang jumlah jam KBM. Edit. Nah, tambah ini sudah ada template-nya, tinggal ditambahkan ini sama jumlah jam pelajaran KBM sesuai ketentuan yang berlaku. Misalkan berapa? 24 jam ya. Nah, ini karena tidak ada evidennya jam, ini ada kita jam ya, jam pelajaran. Jam pelajaran boleh bulan, boleh jam pelajaran. Kalau jam pelajaran, kalau bulan berarti 1 minggunya kan dianggapnya 24 jam. 24 jam kali 96 kali 4 minggu. Jadi 1 bulan itu 96 jam. Kalau kita ininya jam pelajaran, berarti target tahunannya misalnya 24 jam per bulan. 24 jam per bulan kali 12 bulan. 1 tahun. Berarti berapa itu? Ya, itu sendirinya. 24 288 jam.
288 jam pelajaran dalam 1 tahun. Dengan asumsi tiap minggunya itu 24 jam. Dan ini juga tergantung tergantung jam pelajaran kita, bisa ada yang lebih sampai 28, 30 gitu. Sesuai ini. Yang penting nanti di antara target dengan realisasi itu harus sama, harus tercapai gitu. Biar nilainya bagus gitu. Nah, rencana kinerja bulanan nggak usah diisi, baru simpan. Pak Ibnu lihat angka kredit yang 3A. Angka kredit yang 3A. Bentar. Ini Pak Rizan. Bentar, mau di screenshot dulu. 10,5. Oke. Itu kategori baik ya. Asumsinya nilai penilaian kinerja guru kita baik gitu. 10,5. Udah? Sudah Pak Rizan? Terima kasih. Lanjut yang tadi, yang poin keempat sama semua sih. Poin keempat itu terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif di SMKN 1 Cidaun. Jadi di antara tadi 263 orang ini berapa yang kira-kira kreatif dan inovatif gitu. Kalau saya disamakan yang diajarnya 263, dianggapnya siswanya semua kreatif dan inovatif. Jadi sama kalau saya biar nggak ribet gitu. Kemudian ini sudah ada semua Bapak Ibu, tinggal ditambahin ini aja di SMK 1 Cidaun, di SMK atau di kalau ngajarnya di satu kompetensi keahlian bisa lebih detail lagi. Ini kosong, simpan. Isi angka kredit. Nah, ini belum sama sih tadi, sama. Nah, ada yang berbeda ini. Yang poin nomor 5 ini tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Nah, ini jumlah siswanya harusnya itu yang diajar kita di kelas 12. Tapi kan kita nggak semua ngajar di kelas 12. Jadi kalau saya dituliskan siswa kelas 12 semua yang sesuai Dapodik itu saya isikan semua di sini. Asumsinya walaupun kita tidak ngajar, kita tetap melaksanakan pembimbingan secara tidak langsung kan, mengevaluasi juga secara tidak langsung. Nah, jadi semua ini yang poin nomor 5 itu yang khusus kelas 12. Jadi tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Ini sama simpan. Kemudian isikan angka kredit yang tadi. Udah. Prosesnya cuma sampai sini aja. Nanti kalau untuk tutup SKP kita nunggu informasi lagi.
Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh, mangga. Pak Ibnu mau bertanya. Mangga Bu. Ya, kan untuk SKP yang semester 1, kalau yang CPNS itu sudah dikumpul di KCD ya Pak? Ya. Nah, saya diinstruksikan untuk input SKP yang semester 2. Langkahnya sama aja berarti kayak gitu? Oh belum ya? Semester 2 belum ya? Belum. Langkahnya sama Bu. Yang Sama ini. aja? Sampai tanggal 26 Bu. Iya, sampai besok. Sampai besok iya. terakhir itu. Kalau nggak diimport katanya dianggap tidak mempunyai SKP yang semester 2. Ya berarti saya mah cuma input SKP semester 2 aja berarti apa ya? Ya input SKP semester 2, kemudian nanti minta ke Bapak Kepala Sekolah untuk verifikasi. Kemudian seperti biasa verifikasi validasi gitu. Siap. Kalau Makasih Pak. yang lain kan udah input, tinggal edit yang tadi aja. Ya. Itu tadi. Nuhun Pak Ibnu. Ya. Pan, bedeng narah. Ayo Pan. Damang Pan. Alhamdulillah Mas. Mau nanyakan itu Mas. Apa Pan? Pak Sarip kemana Pak Sarip? Nanyain Pak Sarip aja. Tuh Pak Sarip tuh. Sarip. Sama Pak Ustadz tuh. Itu aja Pak sebenarnya. Ibnu mau Ya, nanya angka kredit. Ya kan ada 5 poin Pak Ibnu. Ya. Itu poin sampai poin itu beda-beda ya kan? Ya. Angkanya berapa? Ada filenya nggak? Ada Pak Rican. Pak Rican itu kan 3A ya. 3A itu ini ya. Tugas tanpa tugas tambahan. Jadi ini ini saya. Tapi kan yang SKP semester 2 itu kan nggak memikirkan itu tugas tambahan, kemudian piki gitu. Jadi semua 10,5 aja masukin ya angka kreditnya. Siswa Nanti di share itu contoh itu. Dokumen ya Mas? Di grup juga ada dari Bu Mutiara ada itu yang Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Gimana? Ada yang lain? Kalau enggak langsung di eksekusi. Ya Pak. Ya Pak. Kalau yang semester 1 kan kita isi simpan. Ya. Nunggu validasi dari atasan baru isi angka kredit. Habis itu nunggu verifikasi dinas, isi lagi gitu ya. Kalau sekarang mah udah langsung jadi ya? Enggak, sekarang kan kita sudah proses itu kan udah kita lewati dulu Pak. Ketika waktu apa itu input di bulan September ya, September atau Oktober itu. Nah kita sudah lalui proses itu. Ternyata ada permen yang terbaru. Jadi sama pihak Disdik itu di breakdown semua, diganti semua mereka gitu. Berarti cukup sampai disimpan udah beres aja berarti ya. Kita edit itu. Oh ya, siap, atur nuhun. Kemudian input angka kredit, simpan udah beres sampai situ. Ya, siap, atur nuhun. Ya. Pak Ibnu. Ya Bu. Untuk jumlah siswa yang dibimbing. Saya kan Sapro. Ya. Tapi saya ngajar di kelas 12.
dihitung apa itu? Saya membimbing siswa kelas 12 juga nggak? Iya tuh Bu. Oh iya. Iya. Walaupun saya nggak ngajar di kelas 12 ya. Iya. Tapi saya aja gitu, yang 12 TKJ-nya dihitung. Iya. Ya. Tetap yang kelas 12 itu kita harus diisi itu. Walaupun kita nggak ngajar. Ya. Karena saya sebagai kaprognya membimbing ya Pak ya. Karena pada dasarnya kita kan melakukan pembimbingan, penilaian, evaluasi gitu. Ya. Makasih Pak Ibnu. Ya. Pak Sarif, mana Pak Sarif? Mas Arif tuh. Bang Yana. Nggak mancing kan? Ikan liar. Kalau ikan liar berarti ngerti. Halo. Halo. Udah jelas ya Bapak Ibu? Ya. Udah jelas ya Bapak Jelas, Ibu? Pak. Kalau jelas sekarang langsung diedit yang ini. Kalau Bu Muti langsung diinput yang baru. Iya, Pak. Ya. Waktu tinggal 1 hari lagi besok. Ada akun Pak Epi, Pak? Login. Ibu mau nanya ini isinya apa? Yang ini. Kualitas itu apa itu? Nomor berapa Pak? Yang gua Jam ya? JP. Oh JP. JP itu kualitasnya bisa beban jam beban JP KBM sesuai peraturan yang berlaku. Kalau beban yang menurut apa itu? Permanen paramat apa itu? Yang kita wajib 24 jam itu maksudnya begitu. Sesuai peraturan yang berlaku. Betul ya, Pak Ibnu gitu ya? Betul ya? Betul. Terima kasih. Pak Ibnu. Ya. Saya masih bingung bedanya IKI sama voksi. Ibu kemarin ngejelasin ke saya apa kemarin? Bedanya IKI sama voksi teh? Apa Pak? Yang IKI sama tupaksi dulu apa itu Bu? Kalau IKI kan yang kinerja individu. Nah itu ngebedainnya gimana Bapak? Ya Pak. Ya. IKI dan tupaksi. Ibu jangan banyak pikiran Ibu. Kalau sekarang itu Ibu udah buka belum yang ini? Yang SKP terbaru, Bu Muti? Udah buka belum? Bentar Pak, buka dulu TRK sebentar. Ada mau lila apa pentingan kalau Pak Sarif buka TRK yang siapa Pak? Kalau dulu itu Bu Muti, kalau dulu itu yang kita guru itu karena kita kan dihitung kinerja kita kan dari tupoksi ya, tugas pokok fungsional kita. Jadi milihnya tupoksi dulu itu. Kalau IKI itu yang seperti yang struktural.
yang struktural. Iya Pak, siap. Tapi kan sekarang nggak ada ya, langsung input SKP aja kan itu SKP utama. Kalau dulu emang dibagi Bu, ada tupoksi ada. Pak Ibnu, Ya, saya udah share screen. siap. Udah di sini. Simpan. Oke. Kemudian, butirnya di siapa Pak Ibnu? Kopi dari mana butirnya? Butir itu di copy dari yang kinerja kita itu ya Pak. Kinerja. Yang ini ya? Hah? Dari mana? Coba tutup belah Pak. Tutup belah. Tutup belah. Stop belah, Stop screen lah, kelak. Nah, stop Mana? belah. Salah. Yuk. Nah, dari sini Pak, dari yang permen 2000 permen 16 2009. Nah ini permen 8. yang ini yang sudah di apa itu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai pembelajaran. Nah, ini aja di butirnya di copy, masukkan ke yang tadi. Nah, masukkan yang tadi Pak Bran, yang apa? Yang butir. Oh ya. Ya. Kan udah ada kan ini ya. Dulu Pak. Filenya di set tuh Pak Ibnu. Sekali lagi. Ya. Maka nggak saya tutup. Tutup. Ada ini, Bu. Oh, cok, ini. 8. Oh, mau saya nyari permen. Ada. Udah ketemu. Geus dibere nanyakeun deui, dibuka ge teu. Kan enjing teh terakhir. Abdi teh ke sekolah pakai ieu Zoom. Kemarin teh ieu Google semua Pak, kan ada permen baru harus diedit gitu. Belum. Udah, Bapak Ibu? Ada lagi nggak? Pak Uco? Pak Uswat? Pak Sarip? Diulang dari awal. Ada yang bisa dikerjakan, Pak? Ya, ngeliwat atuh, ngeliwat. Kalau yang Pak Epi sudah? Oh, Pak Epi belum. Nah, kerjakan tuh Pak Ari. Ya, itu maksudnya nomornya akun sarang yeuna teh apa Pak Epi na? Oh, di WA. Nupaan ya, nupaan sekalian.
Apa? Biasanya untuk sekarang ngerjakan. Ya, bos tayo. Lah. Ada Apa? Yantosan. Ya. Apa? Antos akan paling Kayak Pak KS. Asep. Piwarang yuk, piwarang sholat lah cenah. Adan. Tuh, pan dicari Pak KS. Naon? Hasilnya, woi, Cianjur. Rek beres, Pak. Beres. Kamari. Syukur. Insya Allah. Ya, sekarang mulai dieksekusi ya. Nanti ditunggu progresnya. Nanti kalau sudah input nanti kasih tahu biar diverifikasi dan validasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kemana? yang jualan itu naon? Kepala sekolah tanggal 1 Desember 3 hari. Bayogi menik Asep, euy. Sama saja. Pembunuhan teh. Pak, nungkan kiripik sampena.